Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sudah menjelaskan ilmu hadis secara garis besarnya, yaitu terbagi dua. Pertama, ilmu hadis riwayah, dan yang kedua, ilmu hadis dirayah. Oleh para ulama ahli hadis, bahwa selain secara garis besar dua pembagian ini, ada beberapa cabang dalam ilmu hadis. Ada cabang-cabang ilmu hadis yang secara khusus membicarakan tentang sanad. Yang kedua, ada juga cabang-cabang ilmu hadis yang lebih pembahasannya pada persoalan matan. Dan yang ketiga, ada cabang ilmu hadis yang membicarakan dua-duanya, jadi bicarakan sanadnya sekaligus juga dibicarakan tentang matannya. Cabang ilmu hadis yang secara khusus bicara tentang sanad diantaranya adalah, pertama adalah ilmu al-jarh wa ta'dil. Ilmu jarh wa ta'dil ini membahas tentang penilaian terhadap sosok pribadi para periwayat yang terdapat dalam sanad hadis. Al-jarh artinya penilaian mengenai sifat-sifat yang negatif, atau dalam bahasa yang sangat sederhana itu artinya cacat. Kalau ta'dil sebaliknya, yaitu menilai bahwa seorang periwayat hadis itu adalah terpuji, dia thiqah, dia adil, hafalannya bagus. Itu namanya ta'dil. Jadi ilmu al-jarh wa ta'dil, ilmu yang membahas tentang penilaian sampai sejauh mana kecacatan yang dimiliki oleh pribadi yang bersangkutan ini, sebaliknya sejauh mana tentang sifat-sifat yang terpuji dari periwayat ini sehingga dia masuk kategori adil. Nah, para ulama di dalam memberikan suatu penilaian bahwa hadis ini sahih, hadis ini dhaif, hadis ini hasan, salah satu pintu atau ilmu yang mengantar sampai kesimpulan itu adalah melalui ilmu al-jarh wa ta'dil ini. Jadi kalau kita misalnya mau tahu hadis ini sahih apa tidak, yang pertama dilakukan adalah mentakhrij. Ini juga satu cabang dari ilmu hadis, yaitu kita mengeluarkan hadis itu dari sumber aslinya, lengkap dengan sanad matanya dan seluruh lafaz sigat yang digunakan oleh para periwayat ketika menyampaikan sebuah hadis. Itu dikeluarkan seluruhnya, semuanya. Nah, dari situlah kemudian kita tahu, oh rupanya hadis ini diriwayatkan Bukhari, oh hadis ini diriwayatkan oleh Abu Daud, hadis ini diriwayatkan oleh Nasai, dan seterusnya. Nah, begitu kita ketahui bahwa hadis ini diriwayatkan Nasai, maka disitulah kita bisa melacak siapa-siapa nama periwayat yang terdapat dalam sanadnya dalam kitab Sunan Nasai. Maka inilah dilacak satu persatu tentang bagaimana sifat-sifatnya. Kalau diketahui bahwa ternyata dari 5 periwayat dalam satu sanad itu ada satu orang diantaranya yang cacat, ya, seperti misalnya yang kita jelaskan kemarin, tidak adil, yaitu tidak bertakwa, dia pernah dusta, pernah bohong, maka hadis yang disampaikan itu adalah termasuk dhaif. Inilah namanya ilmu jarh. At-ta'dil, ketika semua periwayat terdapat dalam hadis itu tidak ada yang cacat, semuanya terpuji, maka hadis yang disampaikan itu bisa dinilai, bahkan diputuskan, dihukumkan sebagai hadis yang sahih. Inilah namanya ilmu jarh wa ta'dil. Yang kedua adalah ilmu rijalul hadis. Ya, kalau ilmu rijalul hadis ini pada prinsipnya adalah
membahas tentang rijal. Rijal itu ada kata rajulun. Ya, rijal artinya tokoh. Jadi membicarakan tentang para periwayat yang terdapat dalam hadis itu, cuma pembahasannya lebih bersifat umum. Jadi menceritakan tentang periwayat itu, apakah dia masuk kategori sahabat, apa dia masuk kategori tabiin, apa dia masuk kategori tabiin. Inilah dibahas. Nah, jadi ada memang kitab-kitab yang ditulis oleh para ulama khusus ya menjelaskan tentang profil para periwayat yang terdapat dalam sebuah sanad hadis. Misalnya Ibnu Hajar Al-Asqalani menulis kitab Tahdhibut Tahdhib, itu ada sekitar sampai 10 jilid ya. Itu isinya ratusan ribu nama periwayat. Itulah yang dipelajari itu. Itu namanya Rijalul Hadis. Ini cabang dari ilmu hadis. Begitu juga ini ilmu tarikh Rijal Hadis. Ya, tarikh artinya sejarah. Nah, kalau tarikh Rijal Hadis ini yang tadi sudah dijelaskan tentang Rijal Hadisnya, kitabnya di sini, itu tarikh sejarahnya. Jadi disitulah dijelaskan tentang periwayat hadis ini lahirnya tahun berapa, kemudian wafatnya tahun berapa, siapa nama-nama gurunya, siapa nama-nama muridnya. Ketika beliau mengadakan lawatan perjalanan dalam rangka pergi belajar dan mencari hadis, termasuk mencari guru, itu dijelaskan tentang negara-negara, negeri yang pernah dia tempati. Ini namanya ilmu tarikh Rijal Hadis. Nah, termasuk ilmu tabaqah, ya tabaqah ruwah. Nah, ini memang ada tingkatan-tingkatan. Jadi dalam hadis itu terutama dalam kitab-kitab musnad itu ada tabaqahnya. Jadi dia masuk kategori, sama tadi tabaqah dia masuk kategori tabi'in. Ada tingkatan-tingkatan, termasuk kalau misalnya kita baca musnad Ahmad ibn Hanbal ataupun dalam kitab musnad lain, itu kan kitabnya tidak pakai judul, tapi hanya berdasarkan nama-nama periwayat. Nah, jadi itu ada ketahuan musnadnya. Nantinya ada tabaqah. Nah, inilah cabang-cabang ilmu hadis yang secara spesifik lebih mengkhususkan pada pembahasan pada persoalan sanad. Nah, yang kedua adalah cabang-cabang ilmu hadis yang pembahasannya lebih kepada isinya hadis, yaitu matannya. Nah, masuklah kategori ini adalah asbab wurudul hadis, yaitu sebab-sebab yang melatar belakangi munculnya hadis itu. Ya, yang populer itu adalah asbabun nuzul, yaitu sejarah, kasus, peristiwa, kejadian yang melatar belakangi turunnya ayat-ayat Al-Quran. Nah, kalau sejarah yang melatar belakangi sampai munculnya di sini, ini namanya asbabul wurud. Nah, ini pembahasannya lebih kepada banyak persoalan isinya, matannya hadis. Nah, ini juga ada satu materi khusus yang berkaitan dengan persoalan ini. Dan ini juga menjadi sangat penting karena bisa saja hadisnya dari segi sanad adalah sahih, tapi kita memahami hadisnya, isinya hadis ini kita pahami, tapi melepaskan diri dari asbab wurudnya. Padahal justru kadang-kadang makna yang terkandung dalam hadis itu atau pesan-pesan yang ingin disampaikan oleh Rasulullah SAW justru makin jelas karena adanya asbabul wurud hadis yang kita tahu. Jadi ini sama juga ketika ingin memahami ayat-ayat Al-Quran, pesan-pesan suci dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang terkandung dalam ayat itu, salah satu metodenya yaitu mempelajari asbab nuzul ayat yang bersangkutan. Nah, sama juga dengan asbabul wurud. Jadi asbabul wurud hadis ini sangat membantu ya dalam memahami tentang konten isi yang terdapat dalam hadis itu. Nah, termasuk ilmu gharib al-hadis. Nah, ini gharibul hadis. Gharib itu artinya asing. Gharib itu artinya aneh. Gharib itu artinya ganjil. Jadi memang ada hadis-hadis yang terkadang bahasanya itu jarang kita dengar, ya, jarang kita baca, sehingga orang-orang yang bisa mengerti makna kata lafal dari hadis itu, ini ada ilmunya, namanya ilmu gharibul hadis.
Karena terkadang ada satu kata maknanya macam-macam, dan pembahasannya pun juga bahasanya yang sesuai dengan pada zamannya. Nah, lalu kemudian kita cari kamus, itu susah diketemukan. Kenapa? Karena ini jarang, itu disebut gharib. Nah, ini juga ada satu materi, ya, cabangnya namanya ilmu gharibi al-hadis. Yang berikutnya ada namanya ilmu talfiqul hadis. Ya, talfiq ini maksudnya sini talfiqul hadis, nanti kan ada mukhtalaf al hadis. Mukhtalaf al hadis itu artinya hadis-hadis yang secara lahiriah terdapat kontradiksi. Jadi secara lahiriah yang terdapat, kita lihat teksnya hadis itu, matanya hadis itu antara satu dengan lain kelihatan itu seperti bertolak belakang. Ini namanya kontradiksi. Ini namanya mukhtalaf. Nah, untuk memahami hadis-hadis yang kelihatan saling bertentangan ini, itu ada paling tidak ada 5 metode yang kita gunakan. Nah, salah satu diantaranya itu ada namanya al-jamu at-taufiq, yaitu mengkompromikan. Ini yang dimaksud ini. Jadi ada satu ilmu yang mengkompromikan 2 atau 3 atau lebih hadis yang dalam satu tema, satu masalah, tapi ini hadisnya bermacam-macam, bahkan kelihatan secara lihat bertolak belakang. Ilmunya ini, itulah yang dimaksud dengan ilmu talfiq. Jadi bagaimana mengkompromikan hadis itu salah satunya. Tapi bagi adik-adik sekalian, khususnya mahasiswa ilmu Al-Quran dan tafsir, di semester 6 itu ada satu mata kuliah namanya Mukhtalaful Hadis wa Dirasatul Asanid. Nah, insya Allah selama ini sih saya sendiri yang membina mata kuliah ini. Tapi jadi nanti pembahasan lebih jauh tentang ini kita akan bahas di situ nanti. Termasuk cabang ilmu hadis yang lebih pada persoalan matanya adalah ilmu an-nasikh wal mansukh. Ya, nasikh mansukh. Ini juga satu cabang ilmu hadis. Nasikh itu artinya yang membatalkan, al-mansukh yang dibatalkan. Nah, ini hadis yang begini banyak. Saya punya buku tahun 2001 saya terbitkan ketika saya masih di Jakarta. Ada satu buku saya lihat bagus, judulnya itu An-Nasikh wal Mansukh fil Hadis. Lalu karangan Syekh Al-Syekh. Lalu kemudian saya datang ke Profesor Kiai Aliafi di kediamannya di Jakarta, silaturahmi sekalian minta saran dan nasihat bagaimana kalau ini saya terjemahkan, saya bahasa Indonesia kan. Beliau itu bagus. Setelah itu saya bawa ke beliau untuk ditelaah, dan sekaligus saya minta kata pengantar dan beliau bersedia berikan kata pengantar. Nah, lahirlah buku itu berjudul Memahami Hadis-hadis yang Saling Bertentangan. Nah, itu sebenarnya judul aslinya adalah An-Nasikh wal Mansukh fil Hadis. Nah, ini ilmu ini sangat penting karena jangan sampai kita mengamalkan hadis yang sesungguhnya sudah dimansuh, sudah didelete, sudah dibatalkan hukumnya. Ya, karena kenapa? Nabi SAW biasa melakukan sesuatu atau menyampaikan sesuatu dipengaruhi juga oleh karena ada situasi tertentu. Jadi ada kebijakan, lalu kemudian 1 tahun, 2 tahun dan seterusnya keadaannya berubah, bisa ada kebijakan baru. Maka itulah muncul nasikh wal mansukh. Ya. Hadis yang sering kali kita sebutkan itu ziarah kubur. Dulu ziarah kubur Nabi melarang. Tapi karena ada situasi yang menurut beliau bisa membahayakan akidah umat Islam, maka itu dilarang. Tapi kemudian setelah lama akidah umat Islam sudah mulai bagus, stabil, maka keluarlah bahwa sekarang saya izinkan. Jadi kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur fal'an fazuruha. Ya, fa innaha tudzakiru, ya, fa inna ziyaratil kubur tudzakiru al maut atau tudzakiru al akhirah. Jadi dulu saya pernah melarang kamu ziarah kubur, tapi sekarang pergilah ziarah kubur. Ini namanya hadis nasikh wal mansukh. Nah, sebaliknya nikah mut'ah itu dulu pernah dibolehkan. Nah, lalu kemudian dilarang. Itu juga masuk kategori ini. Jadi ini cabang dari ilmu hadis, yaitu ilmu nasikh wal mansukh. Nah, kalau cabang ilmu hadis yang dua-duanya dibahas, yaitu bahas sanadnya, dibahas juga matanya. Nah, ini yang tadi saya jelaskan itu ada namanya Mukhtalaful Hadis wa Dirasatul Asanid. Itu gabungan.
Karena kalau mukhtalaf itu dilihat secara umum berkaitan dengan persoalan isinya yang tadi kelihatan saling bertentangan antara satu dengan lain. Tapi kalau di Rasatul Asanid dikaji tentang sanad-sanadnya, nah ini ada dua perpaduan, ini masuk kategori ini. Yang tadi saya bilang, insya Allah mahasiswa semester 6 akan ketemu mata kuliah seperti ini. Ada lagi mata kuliah secara khusus namanya ilmu ilalul hadis. Ya, ini ilmu yang bicara tentang ilat-ilat hadis. Ilat-ilat ini bukan sekedar ilat dalam pengertian cacat, tetapi ini dalam pengertian cacat yang sangat halus. Jadi ada hadis secara lahirnya orang melihatnya sahih, tapi oleh para ahli hadis ternyata di dalamnya ada sesuatu ilat, ada cacat yang kemudian menyebabkan hadis itu menjadi dhaif. Nah, ilatnya ini ada pada sanad, yang kedua ilatnya bisa ada pada matan. Nah, hadis yang diketahui ada ilatnya itu yang kemudian disebut dengan hadis mu'allal, hadis yang kebetulan ada cacatnya. Maka ini penggabungan. Jadi saya kira sekali lagi, tapi bagi mahasiswa karena ini pengantar untuk ulumul hadis, yang paling pokok yang kita sudah jelaskan beberapa waktu yang lalu, yaitu ilmu hadis riwayah, yang kedua ilmu hadis diraya. Nah, ini cabang-cabangnya ini sangat membantu kita juga di dalam memperkuat pemahaman kita tentang ilmu hadis riwayah dan diraya. Saya kira ini mudah-mudahan bermanfaat dan menjadi modal buat kita untuk semakin mendalami tentang ilmu hadis. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.